Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa dan siswi, anak-anakku sekalian kelas 12, kita akan membahas tentang sejarah wajib lanjutan dari bab 5 kemarin. Kemarin kita membahas tentang bagaimana peran Indonesia ya. Kali ini kita akan membahas di poin B, Indonesia, KAA dan gerakan non-blok. KAA tahu ya, KAA itu adalah Konferensi Asia Afrika, dan ada gerakan non-blok yang kemarin sempat kita singgung. Nah, bagi Indonesia, gerakan non-blok merupakan wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya. Disebut sebagai gerakan non-blok itu ya, non-blok tidak memihak kepada blok manapun, karena pada waktu itu ada blok barat, ada blok timur. Nah, kenapa Indonesia ini aktif di gerakan-gerakan seperti ini? Karena jelas di dalam undang-undang kita mengamanahkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu kan amanat dalam pembukaan UUD 45 kita. Sehingga apa? Indonesia mempunyai kewajiban. Ketika undang-undangnya mengamanahkan seperti itu, berarti Indonesia bergeraknya harus begitu. Kemudian dilanjutkan ada dalam preambel pembukaan UUD itu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, mandat yang tersirat, yang tertulis di dalam pembukaan UUD 45 ini menjadi falsafah dasar gerakan non-blok. Dan Indonesia juga mempunyai politik yang namanya politik bebas aktif. Nah, sudah saya jelaskan ya, bebas berarti bebas tidak memihak kepada blok manapun, dan aktif ketika perjuangan kemerdekaan, perlawanan penjajahan kepada negara-negara yang mengalami itu. Sehingga Indonesia menganut politik luar negeri yang bebas aktif sampai sekarang. Kemudian KAA dan rintisan ke arah gerakan non-blok. Nah, setelah Perang Dunia II terjadi ada polarisasi. Polarisasi itu adalah pengerucutan kelompok. Jadi itu kelompok ini ada polarisasi ya, ini ke sana saya ke sini, sehingga dia akan menjadi dua kutub yang begitu kuat. Nah, kalau dalam buku ini disebut sebagai blok barat dan blok timur. Nah, di buku ini belum ada tulisan blok timur ya. Jadi blok barat itu adalah anggotanya Amerika Serikat beserta sekutunya di Eropa Barat, dan Uni Soviet itu blok timur memimpin di Eropa Timur. Jadi ada dua ini. Rivalitas antara ideologi komunis dan demokrasi liberal. Nah, mereka ini melakukan infiltrasi ideologi. Nah, infiltrasi ideologi itu adalah penyusupan ideologinya mereka ini. Indonesia pernah kalau dalam hal infiltrasi menganut terpapar juga dari dua blok ini. Ketika Indonesia dulu ada PKI ya, Partai Komunis Indonesia, dulu namanya ISDV, ketika masuk ke Indonesia itu termasuk infiltrasi. Bagaimana Semaun dan Darsono yang berasal dari SI putih, pimpinan Hos Cokro Aminoto, berubah menjadi SI merah ya pada waktu itu. Karena apa? Infiltrasi ini. Termasuk Amerika Serikat juga menyusupkan ideologinya, sehingga kita sekarang lebih condong kepada ke demokrasi. Nah, kalau mereka demokrasi liberal, kita mengadopsinya ATM, amati tiru modifikasi, menjadi demokrasi Pancasila seperti yang kita anut sekarang. Nah, blok barat dan blok timur yang tadi yang saya sebutkan tadi. Jadi blok barat itu lebih ke kapitalis dan Uni Soviet itu lebih ke komunis, dan mereka ini mengelahirkan perang dingin, berkembang menjadi konflik perang terbuka, perlombaan pengembangan senjata nuklir kian meningkat. Kemudian posisi negara Indonesia pada waktu itu dan teman-temannya ya, yang negara-negara yang berkembang yang baru merdeka ini menentukan untuk keluar dari tekanan politik negara adik kuasa itu, Rusia dan Amerika Serikat. Nah,
orang-orang yang atau negara-negara yang berada di gerakan non-blok itu disebut sebagai negara ketiga. Ini mereka menjadi negara bagian tersendiri yang tidak masuk ke dalam tekanan politik negara adik kuasa itu. Dan dorongan itu melahirkan gagasan KAA di Bandung tahun 55. Nah, siapa saja yang menggagas konferensi Asia Afrika ini? Yang pertama, Menteri Ceylon itu ada Sri Lanka, Sir John Kotelawala. Kemudian Pakistan Muhammad Ali. Kemudian Birma, Myanmar ya, UNU, India Jawaharlal Nehru, dan Indonesia diwakili oleh Ali Sastro Amijoyo. Ini pasti keluar dalam ulangan. Mereka duduk bersama informal, kemudian menghasilkan yang disebut dengan konferensi Kolombo. Nah, konferensi Kolombo inilah yang nanti cikal bakalnya menjadi konferensi Asia Afrika. Pada waktu itu Soekarno memerintahkan Ali Sastro Amijoyo bahwa kita harus kumpul lagi. Nah, kumpul lagi di mana itu? Nah, Indonesia menawarkan diri pada waktu itu. Indonesia mengusulkan konferensi Asia Afrika diawali dengan persiapan. Ya, ini mereka mengundang semua perwakilan negara-negara itu di se-Asia, Afrika dan Pasifik di Wisma Tugu Puncak, Jawa Barat pada Maret 54. Nah, tujuannya adalah membahas rumusan yang akan dibawa Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo pada konferensi Kolombo sebagai dasar usulan Indonesia untuk melaksanakan gagasan kerjasama regional di tingkat Asia Afrika. Nah, ini orangnya ya. Ali Sastro Amijoyo, Muhammad Ali dari Pakistan, Jawaharlal Nehru, Sir John Kotelawala, dan UNU. Ini orang Sri Lanka, ini adalah Birma. Konferensi Kolombo April sampai Mei tahun 1954 ya di sini ya. Dan pada waktu itu mereka menyambut baik apa yang disampaikan usul oleh Indonesia dengan adanya konferensi Afrika itu, dan mereka mengirim undangan kepada negara-negara di Asia dan Afrika. Ada yang pertama ragu-ragu tetapi ikut, kemudian ada juga yang menolak, dan yang menolak itu Afrika Tengah, Federasi Afrika Tengah ini, karena memang pada waktu itu masih dikuasai orang-orang bekas penjajahnya. Sedangkan yang 24 itu meskipun pada mulanya ragu tapi ikut. Nah, sehingga negara-negara peserta KA adalah Afghanistan, Indonesia, Pakistan, Birma, Filipina, Kamboja, Irak, Iran, Arab Saudi, Ceylon atau Sri Lanka, Jepang, Sudan, Republik Rakyat Tiongkok, Yordania, Suriah, Laos, Thailand, Mesir, Lebanon, Turki, Ethiopia, Liberia, Vietnam, Utara, Vietnam Selatan, Pantai Emas itu Pantai Gading, Libya, India, Nepal, dan Yaman. Nah, negara-negara ini kumpul jadi satu di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 55 yang menghasilkan Dasasila Bandung. Ini Dasasila Bandung ini pasti keluar juga dalam ulangan. Nah, ini Dasasila Bandung. Nah, ini konferensi Asia Afrika pada tahun 55. Dan ingat anak-anakku sekalian, yang perlu kita petik di sini adalah bagaimana bangsa Indonesia pada tahun 54 itu belum 10 tahun merdeka tetapi mempunyai posisi tawar yang begitu kuat di mata dunia internasional. Karena apa? Salah satu faktornya adalah kekuatan kepemimpinan karismatik leadership dari Presiden Soekarno. Ini yang penting. Jadi siapa kalau misalkan Indonesia dengan Jepang, ya masih maju Jepang lah, dengan Tiongkok masih maju Tiongkok lah, dengan Singapura apalagi dengan Malaysia. Nah, tetapi pada waktu itu karena kepemimpinan Soekarno itu yang begitu memiliki karismatik dan disegani oleh negara-negara lain, memiliki kemampuan politik, kemampuan komunikasi publik, memiliki contoh leadership yang prinsip-prinsipnya dalam memimpin itu kuat, sehingga tidak hanya rakyat saja yang dalam artian itu mencintai dia, tetapi dunia luar juga sangat segan. Andai kan Indonesia memiliki pemimpin seperti ini, wah kita sudah menjadi negara yang kuat nih, gitu kan. Ya sering Ustaz sampaikan ya, kalau Soekarno itu pidato berjam-jam kita mendengar itu tidak bosan. Tetapi kalau sekarang
ada presiden setelah Soekarno itu melakukan pidato, kalau di channel TV itu biasanya kita skip ya, kita jarang itu pidato dari presiden kemudian terngiang-ngiang dalam kepala kita itu nggak ada. Karena semuanya sudah by text. Nah ini Ustadz sampaikan, jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, dua hal yang harus dimiliki. Yang pertama adalah kemampuan public speaking dan kemampuan writing. Yang kedua, public speaking itu adalah kemampuan pidato, ngomong, mengeluarkan apa yang ada dalam diri kita, ide-ide kita dengan kemampuan verbal. Ini harus dilatih, tidak bisa tidak. Jadi Ustadz pernah mengambil sertifikat public speaking itu, ada banyak cara-caranya supaya kita itu bisa mantap menjadi orator, pidato, supaya bisa mempengaruhi. Karena jangan remehkan kata-kata ya, karena kata-kata itu kalau sekali masuk ke dalam pikiran kita itu bisa merubah hidup kita, merubah pola pikir, bahkan perilaku. Kemudian kemampuan menulis. Soekarno itu ada bukunya banyak, sehingga ketika SMA ada buku ya yang ditulis Soekarno itu tentang ide-ide pokok Marxisme. Soekarno itu salah satunya, dan itu luar biasa kuat. Ada juga buku dari Soekarno yang keluaran tahun berapa itu saya pernah baca, masih ejaan lama, judulnya Sarinah. Nah Sarinah ini adalah pengasuh dari Soekarno dari kecil. Itu diwujudkan ya, Sarinah itu sebagai bentuk perempuan yang ikut berkontribusi dalam kemerdekaan di balik layar. Kembali ke materi, Konferensi Asia Afrika mempunyai dampak positif, yakni menguatkan solidaritas bangsa Asia dan Afrika. Mereka itu kalau sesama senasib seperjuangan, ngumpul jadi satu, mereka sedihnya itu hilang. Sehingga mereka mempunyai kemampuan merasa senasib sepenanggungan, bersama-sama bangkit dari kondisi setelah penjajahan. Semangat Dasar-Sila Bandung telah melahirkan konferensi lain seperti konferensi mahasiswa Asia Afrika dan sebagainya. Berarti negara kita itu sangat inspiratif sebenarnya. Jadi kalau kita sekarang sebagai warga negara Indonesia tidak bangga dengan Indonesia kita karena terlalu banyak korupsi dan sebagainya, berarti orang itu kurang banyak baca, orang itu kurang banyak referensi. Kalau kita menilik ke belakang, bangsa kita ini memiliki banyak betul sejarah-sejarah yang membuat kita kagum. Nah, apakah ini bisa terulang? Jawabannya sekarang. Bisa tidak Indonesia menjadi inspirasi dunia seperti konferensi Asia Afrika dengan Dasar-Sila Bandungnya? Nah, kalau kita sebagai generasi penerus bangsa bingung menjawab ini, berarti apa? Kebingungan juga yang akan dilahirkan. Sehingga dengan tegas jawablah bahwa suatu saat Indonesia pasti akan mengulang masa-masa ini kembali. Kita harus yakin itu. Sehingga mari kita sama-sama ya sebagai pemuda itu ikut andil dalam membangun bangsa kita. Nah inilah kenapa Bandung itu kalau orang luar negeri itu menjuluki ya Bandung, Paris Van Java. Nah karena ini selain memiliki budaya, kemudian suasana geografisnya yang begitu luar biasa, dingin ya, kemudian keindahan alamnya, inilah menjadi Bandung itu disebut sebagai Paris Van Java. Di sisi lain juga memiliki Bandung itu menjadi kota sejarah dunia. Jakarta pada waktu itu tidak bukan Jakarta, tetapi Bandung yang lebih menonjol karena konferensi Asia Afrika itu ada di Bandung. Kemudian berikutnya adalah pendiri gerakan non-blok. Nah, setelah melakukan konferensi Asia Afrika ada gerakan non-blok. Nah, pada waktu itu diprakarsai oleh Soekarno, Gamal Abdul Nasir, Menteri Sri Pandit Jawaharlal Nehru, Yugoslavia Presiden Joseph Broz Tito, dan Ghana Presiden Kwame Nkrumah. Ini adalah orang-orang yang memprakarsai GNB. Silakan kalian baca tentang Presiden Broz Tito ini. Ini adalah seorang karismatik yang menjadi tokoh pertama gerakan non-blok ya. Broz Tito ini adalah seorang komunis tapi melawan Stalin pada waktu itu. Ideologinya komunis tapi dia berontak terhadap Uni Soviet.